Assalamualaikum. Kali ini aku mau menceritakan pengalamanku dari patah tulang kaki, kemudian luka nggak kering-kering, setelah itu mengalami infeksi dan pada akhirnya infeksinya sembuh pada bulan ke-7 dan sekarang alhamdulillah udah bisa jalan lagi. Oke. Untuk cerita awalnya pada bulan November tahun kemarin aku mengalami patah tulang kaki, yaitu di atas ankle. Jadi patah tulang kaki terbuka, jadi dia ada lukanya yang untuk tulangnya ada yang cuwil kayak gitu. Jadi di tulang mata kaki sama di atas ankle, tibia fibula itu benar-benar remuk, itu ada beberapa bagian yang hilang. Jadi pada saat itu dokter pun nanyain, "Mbak, kemana? Apa nggak di bawah ya untuk tulang yang ini yang cuil kayak gitu." Jadi pas kesana tulangku itu nggak utuh kayak gitu. Terus kemudian untuk operasinya dilakukan pada 7 jam setelah kejadian. Jadi kejadiannya sore, untuk operasinya dini hari jam 1. Jeda 7 jam itu kakiku udah besar banget dan dokternya sebelum operasi udah menyampaikan bahwa untuk keberhasilan operasi ini 50-50 ya Mbak. Jadi kemungkinan masih akan ada operasi lagi untuk pembersihan luka setelahnya. Jadi karena mohon maaf ini untuk kakinya udah terlanjur kemasukan banyak kotoran, jadi mungkin karena kelamaan di jalan dan lamanya nunggu proses operasi dia udah terlanjur kotor kayak gitu. Iya dok, jadi sebelum operasi itu udah siap minta astagfirullah ya Allah, bismillah kayak gitu. Setelah operasi berhasil, dokternya udah semoga cepet sembuh ya mbak, tapi harus sabar. Iya dok, kayak gitu. Jadi setelah operasi aku berusaha semaksimal mungkin untuk lukaku. Jadi karena udah disampaikan di awal untuk luka terbukanya itu, jadi aku minum untuk katanya yang bisa mengeringkan luka dengan cepat. Selain minum antibiotik dari dokter ya, selain obat-obat dari dokter, itu aku makan ikan kutuk. Ikan kutuk atau ikan gabus namanya. Nah, di ini juga disaring juga untuk minyaknya aku minum juga. Dagingnya aku maem, minyaknya aku minum. Nah, itu selain itu aku juga minum rebusan air binahong. Jadi dalam sehari itu jeda kayak gitu banyak banget yang aku minum. Tapi hasilnya oke, untuk jahitannya kering, tapi untuk luka yang di dekat luka asal yang memang ada luka terbuka itu nggak mau kering, jadi dia tambah basah kayak gitu. Nggak membusuk, nggak cap, tapi dia tetap basah. Kalau di kasah itu ada semacam cairan, tapi dokter bilang itu bukan nanah mbak, itu bukan infeksi gitu. Nah kayak gitu berjalan sampai 4 bulan. 4 bulan itu lukanya itu masih basah. Kemudian bulan keempat, lebih 2 minggu, jadi 4,5 bulan itu malamnya tiba-tiba kakiku bengkak, ada demam, dan paginya itu makin bengkak dan sakit buat berdiri. Astagfirullah, ini apa lagi kayak gitu kan. Nah ternyata 2 hari kemudian dia muncul kayak blister bulat gitu isi air. Nah bawalah ke dokter, kemudian konsultasi, ya Allah mbak, ini ternyata dia mulai infeksi kayak gitu. Setelah itu sama dokter dan perawatnya dipecahlah itu bisulnya itu, dan kemudian keluar cairan berupa nanah kental warna putih, warna kuning, kekuningan, keorenan, dan disusul dengan darah kental. Jadi darah agak merah tua kehitaman kayak gitu, benar-benar darah kotor kayak gitu, banyak banget yang keluar. Setelah itu kakiku enteng, tapi dia ada legoan gitu, jadi kayak cekung ke dalam gitu, kayak si dagingnya itu habis gitu, dihabisin sama si infeksi itu, bakteri infeksi. Setelah itu dokter memberikan antibiotik yang dirasa lebih tinggi dosisnya daripada yang dikasih kemarin.
Nah, setelah minum antibiotik itu nggak ada perubahan sama sekali, digonta-ganti nyampe berapa kali, dan kemudian pada bulan ke 5,5 dokter memutuskan untuk kultur aja ya Mbak, mohon maaf untuk kultur di Prodia. Iya dok, nggak apa-apa. Kemudian aku menjalani kultur di Prodia. Setelah diambil sampel cairannya, seminggu kemudian hasilnya keluar, dan dilihat di situ, astagfirullahaladzim, dari sekian banyak antibiotik itu tinggal 4 merek antibiotik yang bisa aku minum. Jadi selain 4 merek itu udah resisten, jadi udah kebal, jadi udah nggak mempan kayak gitu. Setelah itu aku minum yang dikasihkan ke dokter itu namanya rifampicin. Nah, satu-satunya obat minum yang masih bisa aku minum itu rifampicin. Selain itu injek, jadi antibiotik injek yang saat itu memang nggak dikasih itu sih, nggak tahu alasannya dokter apa, dikasihnya aku yang rifampicin. Setelah minum rifampicin itu memang berangsur-angsur agak kempes nih, jadi kakiku itu nggak terlalu sebengkak kemarin, nggak terlalu semerah kemarin, tapi tetap hitam. Jadi setelah infeksi itu kakiku hitam, jadi di sekitar fraktur itu hitam semua, hitam besar kayak gitu. Jadi ya, jadi kayak gitulah. Setelah minum rifampicin, dia mengalami ya ada kemajuan gitulah ya, ada kemajuan, dia agak kempes, nggak sebengkak kemarin, tapi untuk cairannya masih ini lagi, masih keluar. Jadi cairannya masih keluar, walaupun nggak sebanyak kemarin-kemarin, karena memang antibiotik yang diberikan itu udah sesuai dengan bakteri yang ada gitu ya. Tapi pada saat 7 bulan, jadi udah masuk bulan ke-7 tuh, itu belum kering juga, tapi efek yang aku rasakan di badan aku itu banyak banget. Jadi ternyata setelah aku tanyakan ke dokter, itu adalah efek dari rifampicin itu. Jadi pusing, mual, kemudian pengen muntah, dan pipisnya itu, urinnya itu warnanya merah kecoklatan. Dan ini ada lagi efek di telinga itu, agak-agak ada dengungnya gitu, jadi kayak pendengarannya itu juga berkurang kayak gitu. Nah, setelah itu konsultasilah lagi ke dokter. Dok, kayak gini, aduh mbak, berarti ini udah kelamaan minum antibiotiknya mbak, mohon maaf di stop dulu ya mbak. Lah terus nanti kalau ada luka lagi gimana dok? Pas pada saat itu masih ada lubang sih, tapi udah nggak banyak keluar, udah nggak rembes kayak kemarin-kemarin. Nanti kita kasih antibiotik dulu lagi mbak, yang dosisnya lebih rendah, tapi untuk sementara di stop dulu semua. Nah, kemudian pulang dari kontrol itu, ada temen yang nyaranin minum bawang putih. Nah, jadi bawang putih itu digerus tuh, diulek atau apain lah biar bisa lembut kayak gitu, dimasukin ke air putih, dikasih madu, usahakan madu murni ya. Biar sebenarnya dia untuk mengurangi rasa pengar aja sih, cuma karena memang pada saat masih ada luka kayak gitu, aku mengurangi gula, jadi carinya madu murni. Setelah minum itu, alhamdulillah seminggu kemudian benar-benar kering. Sampai sekarang 8 bulan lebih seminggu, ini udah 8 bulan lebih seminggu. Dan setelah aku ronsen untuk kakiku, syukur alhamdulillah bener-bener dia udah nyambung. Jadi sebelumnya itu pada saat masih ada infeksi, untuk pertumbuhan kalusnya itu, pertumbuhan calon tulangnya itu lambat banget. Jadi kayaknya memang benar deh, infeksi itu memperlambat pertumbuhan kalus, karena dia kan masih ada luka, nggak tahu di dalam atau gimana, kayak gimana keadaannya, tapi yang jelas memang benar-benar dia menghambat pertumbuhan kalus. Nah, setelah ke-8, setelah itu aku ronsen itu alhamdulillah udah ini. Dan sekarang yang paling penting adalah si infeksiku udah sembuh, benar-benar sembuh. Jadi untuk teman-teman yang masih mengalami patah tulang dan ada infeksi, coba dulu ya untuk minum bawang putih mentah itu, digeprek atau diulek, dimasukin ke ini,
masukin ke air putih. Tapi sebelum minum usahakan makan dulu. Setelah minum juga usahakan makan lagi, karena kalau kayak aku itu ada sakit lambung ya, jadi udah pernah asam lambung, itu efeknya di perut itu panas kayak gitu. Jadi usahakan sebelum minum bawang itu makan dulu. Setelah minum, kalau terasa panas di perut, makan lagi, nggak apa-apa, gendut nggak apa-apa, asal infeksinya sembuh dulu, kayak gitu. Nah, untuk obat-obat yang aku minum, kalsium dan lain-lain yang mempercepat pertumbuhan tulang, nanti akan aku ceritakan setelah ini ya. Jadi nanti akan ada video untuk kalsium yang benar-benar ampuh banget untuk mempercepat pertumbuhan tulang. Dah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.